Peringatan HUT kemerdekaan RI di KBRI di Washington DC maupun di KJRI di berbagai penjuru Amerika tahun ini hanya bisa disaksikan secara virtual sebagian besar warga di sana. Peringatan HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia hanya dihadiri terbatas, dipersingkat dan mematuhi protokol kesehatan. Tepat pukul 10 pagi pada 17 Agustus waktu Washington DC, perwakilan pemerintah Republik Indonesia untuk Amerika Serikat mengenang detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia. Peringatan berlangsung dengan hikmat, namun pelaksanaan upacara pengibaran Sangsaka Merah Putih di Wisma Indonesia ini berbeda dari biasanya karena dilakukan saat pandemi COVID-19. Upacara berlangsung lebih singkat dan pasukan pengibar bendera yang biasanya belasan pun kini hanya 3 orang. Jadi berdasarkan protokol kesehatan sekaligus peraturan yang disampaikan oleh pusat terkait mengenai pelaksanaan upacara HUT kemerdekaan RI tahun ini, memang kita buat secara minimalis, sederhana namun khidmat. Kondisi pandemi 19 tidak memungkinkan kita untuk mengundang masyarakat banyak. Kita harus batasi dan juga sesuai ketentuan local authorities di Amerika Serikat. Jumlah peserta upacara yang biasanya mencapai 200 orang kini hanya berkisar 40 orang. Itu pun terdiri dari para staf atau diplomat dari tanah air. Menurut Wakil Duta Besar Republik Indonesia, warga dan diaspora juga diundang, meski hanya untuk menyaksikan jalannya upacara secara virtual. Dan yang hadir sesuai dengan protokol kesehatan harus diperiksa suhu badannya, mendapat masker, dan pembersih tangan. Meski tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya, namun peringatan kemerdekaan kali ini tidak mengurangi semangat para peserta upacara. Begitu pula para petugas upacara, tak kalah bangganya mengemban tugas kenegaraan di masa pandemi ini. Seperti halnya kelompok mahasiswa asal Papua yang salah satunya kembali dipercaya menjadi pembawa acara. Puji Tuhan cukup bangga ya, soalnya udah dari kemarin terus dipanggil lagi sama Pak Wakil Dubes untuk tahun ini untuk bertugas lagi jadi MC. Menurut KBRI, para petugas upacara kali ini sengaja dipilih yang telah berpengalaman untuk mempersingkat waktu latihan, termasuk anggota pasukan Paskibra. Aku dapat kesempatan ini dan aku udah punya pengalaman 2 sekian tahun. We only practiced for four days. Yeah, 4 days, and it was around like 2-3 hours each day, and we had a break yesterday. It's just 3 of us. It's easier to know how fast or slow we have to go, and then we can communicate more easily than more people. Upacara penurunan bendera yang biasanya dilakukan petang harinya pun ditiadakan. Dari Washington DC, Yuni Salim dan Virginia Gunawan, tim VOA.